Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai limit fungsi. Langsung saja kita masuk ke inti dari materinya. Yang pertama ada yang dinamakan definisi. Ini dia definisinya. Oh, tunggu sebentar. Untuk definisi 1, ini definisi mengenai limit suatu fungsi di suatu titik secara intuitif. Definisinya sebagai berikut. Limit, bacanya ya, ini lim berarti limit X mendekati A dari fx itu sama dengan L. Maksudnya berarti untuk X yang mendekati A, tetapi X-nya ini bukan A, maka nilai fx itu mendekati L. Bacanya seperti itu. Jadi inti dari limit itu kalau misalnya secara bahasa ilmiahnya kalian kayak PDKT tetapi nggak jadian gitu. Intinya gitu. PDKT deketin cewek atau cowok gitu kan, tapi nggak jadian. Itulah yang dinamakan limit. Esensi dari limit gitu. Jadi jangan seperti limit ya gitu. Nah, karena mendekati, X-nya hanya mendekati, maka nilai L-nya ini juga sebagai pendekatan dari fx. Jadi L ini juga bukan fx. Begitu juga X-nya juga bukan A, bukan sama dengan A, tapi cuman mendekati, mepet terus gitu ya. Itu maksud dari definisi limit. Untuk selanjutnya, cara menghitung limit suatu fungsi. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menghitung suatu limit fungsi. Di antaranya, yang pertama ada 3 bentuk ya, bentuk-bentuk limit suatu fungsinya itu ada 3. Di sini yang perlu diperhatikan adalah nilai dari pendekatannya. Yang pertama berarti X-nya mendekati A. Tetapi A-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, itu nanti masuk ke bentuk yang kedua atau yang B, X mendekati 0. Dan yang terakhir adalah yang paling ribet, yaitu X-nya mendekati tak hingga. Nah, kenapa kita mempelajari suatu limit fungsi? Karena inti dari matematika teknik itu sebenarnya kita belajar dasar dari matematika yang digunakan di teknik, yaitu diferensial dan integral. Nah, dalam diferensial, untuk lebih lanjutnya, nanti ada juga yang dinamakan transformasi Laplace. Nah, di sana ada juga integral tak wajar. Nah, di sana itu butuh suatu yang dinamakan limit. Dan sesuai dengan definisi dari diferensial juga menggunakan limit. Sehingga di sini saya mengajarkan kalian mengenai limit. Itu fungsinya. Gitu. Untuk diferensial dan integral nanti kita bahas materi berikutnya ya. Suatu saat nanti kita akan sampai ke sana. Tapi untuk sementara kita fokus ke limit terlebih dahulu, yaitu dasar dari diferensial dan integral. Kalau limit sudah paham, nanti suatu saat kalau ada materi mengenai transformasi Laplace, integral tak wajar, kita manggil limit, kalian tinggal mengingat kembali dulu sudah pernah dapat limit. Jadi saran saya limit ini dipelajari dengan baik, betul-betul ya, sehingga nanti suatu saat kalau ketemu butuh limitnya, tinggal mengingatnya itu gampang gitu. Harapannya seperti itu. Untuk selanjutnya, teorema-teorema dalam limit, itu misalkan N merupakan bilangan positif, K merupakan konstanta, dan F dan G fungsi-fungsi yang punya limit di A. Maka sifat yang pertama, limit X mendekati A dari suatu konstanta, pasti jawabannya K. Konstanta itu contohnya 1, 2, 3, 0, setengah, min 1, min 2, min setengah. Itu konstanta. Yang nggak ada X-nya pokoknya. Yang masih menyenangkan, itu namanya konstanta. Kemudian kalau sudah muncul 1X, ini ya, kalau X-nya mendekati A, berarti limit X mendekati A dari X itu sama dengan nilai A itu sendiri. Kalau X-nya 1. Tapi kalau misalnya udah dalam bentuk Fx, nah ini udah mulai nyebelin nih gitu ya. Kalau ada limit X mendekati A ke Fx, berarti K-nya boleh dikeluarkan. Kemudian kita cari limit X mendekati A dari Fx. Gitu, itu sifatnya. Untuk selanjutnya kalau ada limit X mendekati A dari Fx ditambah Gx atau Fx dikurangi Gx, maka sifatnya boleh limitnya masuk. Limitnya masuk itu dalam artian kita pisah limit X mendekati A Fx ditambah atau dikurangi dari limit X mendekati A Gx. Maksudnya seperti itu. Begitu juga dengan perkalian. Kalau dengan perkalian juga sama, limitnya boleh masuk. Dalam artian berarti limit X mendekati A dari Fx dikalikan limit X mendekati A dari Gx. Untuk pembagian juga sama, tetapi kalau untuk pembagian ada syaratnya. Yang di bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Tahu kenapa? Karena kalau sama dengan 0 jadinya tidak terdefinisi. Sehingga nanti
Di bawahnya itu limit X mendekati AGX itu syaratnya wajib tidak sama dengan 0. Sedangkan untuk pangkat ini berarti pangkatnya boleh di luar, limitnya boleh masuk, yaitu limit X mendekati A dari Fx pangkat N. Seperti itu boleh. Begitu juga dengan akar pangkat N. Itu juga sifatnya sama. Akar pangkat N-nya boleh dikeluarkan, limitnya masuk. Dengan syarat, nanti Fx-nya, limit X mendekati A dari Fx itu harus lebih dari 0 ya, karena kalau kurang dari 0, nanti hasilnya adalah tidak terdefinisi juga. Gitu. Dan N-nya harus genap. Itu untuk permasalahan mengenai teorema-teorema limit yang harus digunakan. Syarat teorema-teorema limit ini nanti buat apa? Ini nanti ada di contoh 2. Nanti kita bahas ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan nilai limit suatu fungsi, tadi ada 3 bentuk ya, yaitu X-nya mendekati A, X mendekati 0, dan X mendekati tak hingga. Kita bahas pelan-pelan saja karena memang kondisinya sedang online seperti ini, maka kita pelan-pelan aja lah, yang penting paham. Yang pertama kita untuk pertemuan hari ini kita bahas mengenai bentuk pertama terlebih dahulu, yaitu untuk X mendekati A dari Fx. Saya ulangi ya, berarti limit X mendekati A dari Fx. Dengan nilainya perlu diingat tidak sama dengan 0, karena kalau nilainya A sama dengan 0, nanti ada bentuk kedua, X-nya mendekati 0, gitu ya. Sehingga untuk bentuk pertama ini, kita bahas limit X mendekati A dari Fx dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk menghitung limit bentuk pertama ini, ada algoritma yang harus dijalankan. Berarti yang pertama, wajib dilakukan uji limit. Kalau uji limitnya ternyata ketemu nilainya, berarti stop, langsung ketemu nilai limitnya. Tetapi kalau ternyata uji limitnya itu bentuknya 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan bentuk tak tentu yang lain, maka uji limitnya gagal. Kalau uji limitnya gagal, kita masuk ke bentuk kedua, algoritma kedua, yaitu buat faktorisasi atas Fx. Ingat ya, diuji limit terlebih dahulu. Apabila uji limitnya berhasil, berarti itu jawabannya. Tapi kalau gagal, kita masuk ke langkah kedua, yaitu membuat faktorisasi atas Fx. Kalau sudah difaktorisasikan, kemudian dioperasikan, mungkin dengan coret-mencoret, dengan seninya matematika gitu ya. Setelah seninya dilakukan, baru yang terakhir adalah dihitung. Pasti nanti dapat nilainya. Itu untuk algoritmanya. Kalau secara ngomong gini aja bingung ya, saya yakin kalian pasti bingung. Nah, biar nggak bingung, langsung aja kita masuk ke contoh 1. Untuk contoh satunya, karena memang ini baru ada semester pertama ya, semester 1 ya, beradaptasi dari SMA ke kuliah, maka saya dengan baik hati akan memberikan sebanyak 4 contoh, nomor 1 sampai 4, ada di video selanjutnya. Silakan setelah nonton video ini, tonton dulu video pembahasan mengenai pengerjaan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kemudian untuk nomor 5, 6, 7, 8 ini buat apa? 5, 6, 7, 8 tentu saja buat nilai keaktifan. Nanti setelah melihat contoh 1, nomor 1, 2, 3, 4, nanti coba dikerjakan 5, 6, 7, 8-nya, sehingga nanti kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan dikirimkan di grup WA sebagai nilai keaktifan. Kalau bingung boleh bertanya di forum grup WA-nya. Gitu. Perlu diingat juga untuk soal nomor 1, 2, 3, 4 ini tidak asing ya. Kemarin sudah keluar di pretest, gitu ya. Nah, karena pretest hasilnya sepertinya masih agak bingung, maka ini saya kuatkan, saya bahas lagi untuk yang nomor 1, 2, 3, 4. Gitu. Itu untuk contoh satunya. Selamat nonton video selanjutnya ya. Nah, untuk pengerjaan nomor 1 sampai nomor 8, terkadang kita butuh suatu seninya. Seninya yaitu ada catatan tertentu, trik mengerjakan limitnya. Di antaranya yang pertama, perlu diketahui bahwa X dikurangi A itu sama dengan akar X ditambah akar A dikalikan akar X min akar A. Tapi kalau X-nya bentuknya kuadrat dikurangi A kuadrat, itu bentuknya X plus A kali X min A. Ini kalau dikalikan air mancur seperti biasa, nanti hasilnya sama. Gitu. Tapi syaratnya di sini harus minus ya. Kalau plus tidak boleh seperti ini. Gitu. Wajib minus. Sedangkan untuk selanjutnya ada yang dinamakan perasionalan. Saya yakin perasionalan ini di SMA sudah pernah. Semoga saja masih ingat ya. Nanti kalau tidak ingat silahkan diingat-ingat kembali. Sedangkan untuk yang mahasiswa bukan semester 1, saya yakin juga udah sering juga ketemu sama perasionalan, walaupun mungkin nggak sadar namanya perasionalan gitu ya. Sehingga nanti silahkan dipelajari lebih lanjut mengenai perasionalan. Di sini saya hanya menyingkat, yaitu saya ingin memberikan info mengenai bentuk akar dari sekawannya. Gitu. Nah, kalau bentuknya akar X dikurangi akar A, sekawannya berarti jadi plus. Begitu juga kalau bentuknya plus, sekawannya jadi min.
Kalau bentuknya seperti ini, berarti min-nya berubah jadi plus. Sama kan? Depannya sama, belakangnya sama, cuma beda plus minusnya. Kalau yang diketahui plus, berarti sekawannya minus. Bolak-balik ya. Kemudian yang terakhir, kalau ada akar X min A, berarti sekawannya akar X plus A. Kalau ada akar X plus A, berarti sekawannya akar X min A. Mereka ini saling bersekawan. Gitu. Jadi untuk perasionalan nanti butuh yang namanya sekawan. Intinya gitu. Ini nanti catatan ini digunakan untuk mengerjakan contoh 1 panduannya. Untuk selanjutnya ada yang dinamakan contoh 2. Contoh 2 ini nanti mengenai teorema yang sifat-sifat tadi, ada 8 sifat yang panjang tadi ya, mengenai teorema-teorema limit. Nah, ini nanti dikerjakan sesuai dengan teorema tersebut. Ini juga kemarin keluar di pretest ya, yang nomor 1, sehingga nanti di sini akan saya bahas yang nomor 1. Sedangkan nomor 2 dan 3-nya nanti silahkan digunakan sebagai nilai keaktifan. Di sini tidak perlu mencari nilai A, tidak perlu mencari nilai Fx, karena sudah diketahui limitnya saja. Dan yang ditanya bukan Fx, Gx, atau A-nya ya, tapi kita menggunakan teorema-teorema pada slide sebelumnya. Intinya seperti itu. Gitu ya. Untuk lebih lanjutnya lagi, kalau cuma ngomong bingung, saya akan langsung menjelaskan di video selanjutnya. Selamat nonton video selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum. Demikian, terima kasih.